Begini. Hmm? Ya udah, ini tante buang ya. Ini buat aku aja. Aku bawa. Boleh, Kak? Oh, boleh. Ya, yakin mau dibawa? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kamu tahu kan, rambut yang udah dipotong tuh udah mati. Extension rambut ini udah mati. Kan rambut aku sendiri ya, Tante. Iya, tapi tetap aja udah mati. Kamu bawa bangkai kemana-mana. Kamu lama banget sih. Nurul. Sini, mau kemana? Aku kan tadi udah pamit duluan sebelum bawa, malah harusnya aku nggak kesini lagi kan? Hmm. Cemilan teman kamu aneh. Aku masih aneh deh ngeliat kamu pakai behel. Ini masih lama gak sih? Vina kan udah janjian sama kakaknya mau kalian alun jam 8. Ini sebentar lagi. Cuma masang bagian ini aja kan? Iya, bagian Sebelah sini kan? Tante kamu itu loh, Lin. Creepy banget sih. Creepy. Minyak salonnya wangi banget lagi, bakar-bakar dupa. Tante Esti kan emang gitu. Bagus kan hasilnya? Bagus. Cuma sayang aja ya, tempatnya nyempil di lantai sepi kayak gitu. Jahat banget sih si Tika. Masa dia marahin kamu? Harusnya kan dia marahin cowoknya yang kegatelan itu. Udahlah, Lin. Eki gimana? Masih gangguin kamu? Mudah-mudahan nggak lagi ya. Lin, Ini apa? bukanya nanti aja kalau kamu lagi bete sama aku. Bete. Kamu ada niatan bikin aku bete? Enggak, salah. Kalau gitu bukanya nanti aja kalau kamu lagi kangen sama aku. Kangen? Ngapain aku harus kangen sama kamu? Halo? Halo, Nek. Ini aku sama Linda udah di alun-alun. Bang Mardin udah jalan? Belum, bannya bocor. Ya, terus Bang Mardin masih di tempat kerjanya apa gimana? Udah pulang. Tapi begitu pulang bannya bocor. HP-nya dicas. Ini minta nenek telepon kamu. Ya udah kalau gitu aku naik ojek aja, nggak apa-apa. Tunggu aja. Sebentar lagi paling 15 menit lagi selesai. Iya, nggak apa-apa, Nek. Naik ojek di sini tinggal nyari kok. Kalau nunggu takutnya kelamaan. Oh gitu. Ya udah, hati-hati ya, Nok ya. Nenek udah siapin makan malam. Jadi nanti malam kita makan sama-sama ya, Nok. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kenapa? Mbak Marli, ban motornya bocor. Tuh ada Den. Ada Den masih saudaraan sama kamu. Tetangga. Kamu bareng Kang Jaki aja tuh. Dia Sarah sama kamu. Pak, nanti kalau ada yang datang lagi, saya kesini lagi. Aku bilangin ya. Jangan. Merepotin nggak? Yuk, aku bilangin. Yuk. Beneran. Ya. Si lama, Den. Halo, Kang Jaki. Pindah bareng ya? Boleh. Ayo kalau mau bareng. Nggak ngerepotin, Kang. Enggak, kok nggak apa-apa.
Tapi paling kita mampir sebentar ya ke Taman Sumber. Mau nganter barang teman. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa. Kita naik ojek aja yuk berdua. Udah sampai sini masa mau naik ojek gimana sih kamu? Udah aman. Aku naik motornya nggak suka ngebut-ngebut kok. Tuh. Din, kamu hati-hati sama Jaki ya. Jaki belum pernah bonceng cewek cantik soalnya. Pastiin pulang ya. Pulang ke rahmatullah. Serem banget bercandanya. Lah kok serem? Rahmatullah kan bagus artinya. Rahmatnya Allah. Tapi tetap aja serem. Duluan ya, Den. Lin. Dadah. Hati Jaki. Maaf saya jadi kejauhan, muter dulu soalnya. Nggak apa-apa. Oh ya, nanti kamu aku turunin di mana? Di depan sekolah Kinara aja nggak apa-apa. Nanti dari situ tinggal jalan kaki ke rumah. Apa-apa tuh, aku anterin aja sampai rumah. Siapa tahu besok-besok boleh mampir. Ini usaha tuh, Kang. Mana ya? Oke. Ya, Tuan. Iya nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, kamu. Oke, siap. Bisa jadi aku salah bilang kalau bully itu harus dilawan. Mungkin emang ada bully yang gak akan bisa kita lawan. Maaf, Pak. Bapak dilarang masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Kami dari pihak keluarga, Pak. Keluarga korban. Saya kakek korban. Saya dapat telepon. Makanya saya ke sini. Pak Indra. Itu cucu saya sendiri, Pak. Pak Indra. Saya ingin tahu. Dan ini saya ajak Selamat Bapak. pagi, Pak. Bapak keluarga korban? Iya, Pak. Saya Sadullah, kakeknya Vina. Vina. Dan ini bapaknya, Wasnadi. Selamat pagi, Pak. Saya AKBP Indra. Saya ikut prihatin atas kejadian yang menimpa putri Bapak. Anak saya di mana, Pak? Kira-kira 10 menit yang lalu sudah dibawa ke rumah sakit, Pak. Pak,
tolong antar keluarga untuk ketemu anaknya di rumah sakit ya. Siap. Mari Pak, saya antar. Pak, kejadiannya gimana Pak? Kami baru bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal, Pak. Karena tidak melibatkan kendaraan lain. Maksudnya jatuh sendiri, nabrak trotoar, tiang listrik. Kok jatuhnya di situ Pak? Sampai saat ini kami belum bisa memastikan bagaimana kejadiannya. Kami masih terus menggali, mengerjakan lebih detail. Pak, apa? Benar kata Bapak tadi ya, nggak mungkin kecelakaan tunggal. Kamu ngapain di sini? Orang lagi pada kerja di sini beneran loh. Motornya masih mulus Udah sana pulang. Ibu sama masnya yang di Malaysia pulang orang. Belum, katanya sudah dikabarin. Tapi nggak bisa langsung pulang. Oh, airnya sudah disiapin ya. Biar tinggal Udah situ, Bu. Udah. Masya Allah, Nek. Udah, biar kita aja yang... Gini ya. Ya. Kenapa panggil nenek? Enggak, Wak. Wak kenapa? Wak istirahat aja ya. Sakit, Nek. Iya, sebentar lagi ya, Nok. Sebentar lagi selesai. Makan Nok juga baru selesai. Siap besok pagi.
Sekarang udah hampir gelap, No. Maaf ya, No. Maaf. Maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo, Ma? Nih. Tuh, cantiknya anak Mama. Iya. Sebenarnya pas Mama udah kasih izin, Neng. Tapi Mama baru bisa pulang bulan depan. Karena kontrak Mama di agen masih nyangkut sama urusan kantor imigrasi Malaysia. Nggak apa-apa, Ma. Mama tenang-tenang ya di sana ya. Mama beresin dulu urusan Mama, ya. Mama kangen Vina, Neng. Bapak ngapain malam-malam begini di sini sendirian? Kamu ingat nggak, Neng? Vina dulu waktu masih kecil sering main di sini. Bantuin bapak beresin jalan. Ya tambah kusut jalannya sama dia. Akhirnya mamamu yang nggak bolehin Vina main ke sini lagi. Katanya takut kayak kamu. Merupakan korban kecelakaan tunggal yang terjadi sampai saat ini. Pihak kepolisian masih menyelidiki lebih detail penyebab kecelakaan tersebut. Bukan kecelakaan itu, Mas. So tahu kamu. Polisi sendiri yang bilang kalau ini kecelakaan. Iya, kecelakaan aneh. Dulu deh, Mas. Ada. Masih muda banget.
barang Linda? Enggak, Nek. Tadi aku langsung kesini habis nganter catering ibu. Kalian nggak lihat Linda? Aku sih nggak lihat. Boleh aja. Enggak. Mana ya? Kok dari tadi aku nggak lihat Linda? Nenek nanyain kamu di pemakaman. Nenek nanyain kamu tadi di pemakaman. Aku benar-benar nggak tahu mau ngomong apa ke nenek. Datang cuma buat temenin aja. Kamu yang paling dekat sama Vina, Lin. Sama keluarganya juga. Aku ngerasa bersalah, Nur. Aku yang minta Kang Jaki antar Vina. Enggak, Lin. Ini musibah. Qadarullah. Kita harusnya berlapang dada dan mendoakan Vina, bukan merasa bersalah. Aku bingung. Nggak tahu kenapa. Aku ngerasa ada yang salah dari kejadian ini. Vina itu teman keponakan aku. Linda. Kemarin rambutnya rusak. Ditempelin permen karet. Dijahatin sama teman-teman sekolahnya. Jesti. Linda punya teman-teman cowok yang ikut geng motor ya? Di keluarga kita nggak ada yang suka sama geng motor, Dan. Termasuk Linda. Kenapa kamu mikirnya geng motor sih? Ya karena lagi banyak aksi geng motor di jalan, Cek. Dan aku kesini mau cari tahu hubungan Jesti sama Vina. Pengen ketemu keluarganya dari yang kenal secara langsung. Oke deh, Cek. Makasih kopinya ya. Kamu udah tanya Linda? Belum. Linda itu beda dia. Dia spesial. Tapi adikku, ibunya Linda, dia nggak setuju Linda kayak aku. Klinik katanya. Kalau aku kan emang udah sering lihat bapakku berhubungan sama alam gaib. Cek, aku udah gak di urusan gaib-gaib lagi.
Banyak orang yang percaya kalau seseorang itu meninggal dunia, arwahnya masih tetap ada di situ. Arwah Vina punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan semua urusannya yang tertinggal. Urusan apa? Banyak hal. Bisa dendam, kemarahan, menuntut keadilan, penasaran, atau harusnya sesuatu yang tidak dikuburkan bersama tubuhnya. Contohnya? Sesuatu yang harusnya dilepas, Dan. Susuk, jimat, atau yang gampang deh. Wig, rambut palsu, behel, pen. 7 hari ya? Kalau di hari ke-7 belum terselesaikan urusannya? Dia akan termasuk golongan orang-orang yang kurang beruntung. Arwahnya nggak bisa move on, stuck di sini. Istilahnya dia nggak bisa melewati gerbang untuk ke alam selanjutnya. Kalau memang benar Vina itu meninggal karena dibunuh seperti kecurigaan kamu, Dan, ada baiknya pelakunya dicari dan ditangkap. Mungkin dengan begitu arwah Vina nggak penasaran lagi. Dan semua urusannya selesai sampai di sini. Li, kamu makan dulu yuk. Kan belum makan dari tadi siang. Nanti aja, Bu. Sekalian makan malam. Ya sudah. Nah, ini baru bener pakai V. Masa kemarin dia bikinnya pakai F? Biar bahasanya Pina. Oke, F. Sama aja itu. Pindah-pindah juga kan bunyinya. Beda, Lukman. Kemarin aku tuh bingung tau, Lin, mau muji apa kesel. Ya iya sih, hasilnya bagus, tapi salah. Pina. Ini kamu juga yang bikin? Iya, ini aku yang bikin. Sekarang, semua member Dom Raider punya ini. Dom Rider apa? Geng motor. Kamu ikutan geng motor? Lumayan, Lin. Orderannya lancar. Anggotanya banyak. Geng motor tuh nggak bener tau, Man. Makin kesini badan mereka makin gak wajar. Makin kriminal. Aku nggak mau nasibku kayak Wisnu. Hilang nggak tahu kemana. Yang aku tahu, begitu aku bikin mereka semua ini, nih, mereka nggak ganggu aku lagi. Masih ada cara lain kok buat handle bully selain melawan mereka, ya kan? Emang ada ya orang yang dibenci cuma karena cantik? Ya ada aja lah. Kan banyak orang-orang yang ngiri, dengki, nggak bisa lihat orang lain lebih cantik, lebih hebat. Itu. Kayak kutukan ya? Kutukan apa? The curse of beauty. Apa tuh? Cantik jadi kutukan kalau dibenci sama orang. Emangnya ada yang nggak suka sama Non? Nok dibully ya? Nok
ngelawan. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Nok lawan terus mereka pergi. Dibully itu benar-benar nggak bagus loh. Bisa panjang tuh urusannya kalau benar-benar nggak diselesaiin. Gak apa-apa. Nok tahu kok gimana cara ngadepinnya. Gitunya itu tuh nurunin dari Abah. Gitunya Abah? Ngelawannya. Abah tuh ya kalau dibully dilawan sama Abah. Makanya sekarang nggak pernah dibully lagi. Kalau yang bulinya cowok? Cowok? Oh, nih, kamu pancing orang itu ke tempat ramai, terus kamu tampar. Iya, dia malu kan? Diketawain depan orang. Ini ada pengalaman pribadi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah kenapa? Oh, ini nggak apa-apa. Ini bukan darah Abah. Bentar dong. Bah? Abah? Kenapa? Itu di Kinara depan. Ada tentara dibegal. Tentara loh dibegal. Terus Abah ngapain? Ya, dia dikejar-kejar. Dia minta tolong sama Abah untuk bukain pintu pagar. Langsung Abah tarik aja masuk pos. Geng motor bener-bener makin meresahkan loh, Bah. Masih jam 2. Tidur lagi sana. Nanti subuh aku bangunin. Ya. Bah. Ada yang belum aku cerita apa soal Vina. Kenapa? Kemarin, waktu aku mandiin jenazah Vina, banyak luka-luka di mana-mana, Pak. Ya, kita tidak tahu gimana kecelakaannya. Nggak tahu persis gimana kejadiannya, Nek. Gak ada yang tahu penyebab kematiannya Vina. Tapi aku tahu, Pak. Aku lihat sendiri luka-lukanya. Tangannya, Pak. Tangannya Vina itu patah di sini tulangnya keluar. Semua badannya, Pak. Luka semuanya kakinya, Pak. Kakinya Vina itu tulang. Udah, Nek. Aku yang bopong Vina ke kubur. Dan aku juga ngerasain itu. Sudahlah. Gak usah kita membicarakan orang yang telah meninggal. Apalagi untuk kita sendiri. Abang. Izin toilet, Pak. Sudah, Nek. Nanti aja dibicarakan. Kalau semuanya sudah beres. Sekarang Nenek tidur lagi aja. Yuk.
Ini HP-nya Vina kan? Iya. Vina sempat bilang katanya dia mau bikin rambut sambung dari rambutnya sendiri deh. Jadi ini alasan kenapa dia kemarin minta anterin ke salonnya tantenya Linda. Ini kemarin kan? Iya. Mau dong? Betul. Vina belum sempat pulang kan dari salon? Iya, Nek. Kemarin tuh Vina bilang sama Marli kalau Vina katanya pengen Selamat bikin... siang. Ibu berdua dari keluarganya almarhum Vina ya? Almarhumah Vina. Nama saya Dani. Marliana. Ini kartu nama saya. Saya kenal baik sama Cah Hesti, tantenya Linda sahabatnya almarhumah. Cah Hesti bilang Linda sama Vina sempat ke salonnya Cah Hesti. Di sana... Kok kabar gaib? Mas, ini bukannya channel YouTube yang suka bikin cerita-cerita horor itu ya? Enggak gitu. Saya cuma mau... saya bukan hantu. Enggak, Bu. Saya sama sekali nggak ada niat buat cerita horor tentang cucu Ibu. Selamat siang. Saya AKBP Indra. Marliana. Saya perlu menyampaikan bahwa selama penyelidikan masih berlangsung, barang-barang milik Vina masih dibutuhkan di sini sebagai barang bukti. Ya Pak, tadi Bapak yang ini udah bilang gitu. Baik, cuma ini barang-barang Vina yang kami temukan. Apa ada barang-barang yang hilang atau seharusnya ada tapi tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, nanti kami kabari lagi begitu kami temukan penyebab kecelakaan. Baru di situ keluarga bisa bawa semua barang-barang milik Vina, ya? Kasih Pak. Sebelumnya, saya meminta maaf ya Mas. Saya juga nggak bermaksud untuk menjaga anak saya dari... Aku ngenalin Mas Dani, Bu. Linda. Nggak apa-apa, Bu. Ibu masuk aja.
Gak apa-apa, Bu. Saya tinggal ya, Mas. Oke, Indah. Saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa sahabat kamu. Kamu punya teman yang ikutan geng motor? Lukman. Dia yang bikin aksesoris buat Doom Rider. Doom Rider? Itu nama geng motornya, Doom Rider. Mas Dani, Lukman cuma bikin aksesoris aja kok. Dia terpaksa karena takut. Dia nggak ikut-ikutan geng motor. Tapi ada satu anak geng motor yang suka gangguin Vina. Namanya Egi. Terus dia juga suka jemput pacarnya pulang sekolah. Tika namanya. Hei, sombong amat. Setiap aku sama Vina lewatin gerbang sekolah, selalu ada Egi yang matanya gak pernah lepas dari Vina. Vin. Pernah sekali, Egi nawarin es krim murahan gitu ke Vina. Mau juga? Dan aku bilang, Mungkin kenapa kamu terima sih? Ya udah sih nggak apa-apa, es krim doang. Dia kira kamu suka loh sama dia. Enggak, nih mau nggak berdua? Tapi Vina juga tetap ambil es krimnya. Bareng nggak? Vin? Hati-hati. Baik Kak. Cakep ya? Iyalah. Ngapain ngasih es krim gitu? Hah? Aman. Besoknya Vina dibully sama gengnya Tika. Rambutnya ditempelin permen karet. Genita depan Egi. Suka, aku yang suka pulang. Sampai kusut. Nyangkut. Vina dibully? Iya, tapi dia ngelawan. Dia balas pakai siraman air pelan. Dia Vina. Cowoknya Tika sama aja keterlaluannya. Kurang ajar si Egi. Habis dibully Tika, Vina masih suka ketemu Egi? Pernah sekali aku sama Vina ketemu Egi di coffee shop. Linda, saya takut lupa. Boleh ya saya rekam suara kamu? Cuma buat saya sendiri kok. Nanti saya hapus. Berarti kamu pernah ketemu geng motornya Egi? Sekali itu aja. Di luar aja kali ini banyak tempat ya. Aku sama Vina lagi di coffee shop. Tahu-tahu ada Egi sama geng motornya. Vina. Duduk sama Koje. Enggak. Di sini? Enggak mau. Udah ya. Aku ngenalin mereka dari aksesoris bikinan Lukman. Kenalin, Vina. Hai, Vina. Cewek baru. Egi paksa Vina buat duduk di sampingnya. Tapi Vina ngelawan. Dan kita cari tempat lain. Waktu itu, sebelum ke tempatnya Tante Hesti, Vina sempet nanya. Len, kamu pernah nggak dibully? Hah? Iya, kamu pernah nggak dibully? Kita temenan dari SMP, kamu pernah ngeliat aku dibully? Ya, nggak pernah. Vina? Aku dari kecil dibully kemiskinan. Ini kita mau ke tempat Tante Linda. Ya kan aku udah bilang tadi. Duh, aku tunggu di bawah aja deh. Serem di sana ada pocong. Turun. Bagi Vina, rambut sangat penting mas karena dia model catwalk.
Duluan ya. Duluan ya. Hai Vin, Ini ternyata cewek. terus apa bedanya sama cowok? Apaan sih? Kamu spesial tuh buat aku. Vin, kamu satu-satunya cewek yang gak mau aku jadi kembar. Padahal aku pengen ngobrol sebentar dong sama kamu. Ngobrol mesra. Di luar kamu ngobrol. Kenapa sih kamu tinggal jujur aja kali kalau kamu suka sama aku? Vin, masih buru-buru banget. Sini aja kali, kamu gak suka aku. Lu ngapain kamu? Kan tadi aku bilang. Itu kan ngobrol mesra. Kalau kamu keluarkan, nanti aja kali. Vina. Kamu bakal suka, Vin. Vin, kamu kenapa nanya aku pernah dibully atau enggak? Gak apa-apa, enak aja jadi kamu Nurul gak pernah dibully. Anggap aja poin lebih dari cewek nggak cantik kamu. Kamu pernah nanya gitu sih? Pikiran aja sama omongannya Lukman. Dia bisa hadapin bully tanpa harus lawan. Menurut kamu, bully itu harus dilawan nggak? Nggak tahu, Vin. Tapi yang pasti, aku bangga sama kamu. Kamu bisa lawan bully. Dan gak semua orang bisa seperti kamu loh. Aku temenan sama Vina udah lama, Mas Dani. Aku tahu ada yang Vina gak ceritain ke aku. Mas Dani, aku gak percaya Vina mati kecelakaan. Kamu dari mana sih, Egi? Masih keluar aja? Bisa gila gimana dikurung terus gak boleh keluar. Jadi kita mau kemana ya? Mama yang suruh. Udah dibawa semua baju-baju yang biasa kamu pakai. Ya, di lima kayak gini mau pakai apa sih? Ini lemari juga kenapa jadi kosong sih, Mah? Kamu tuh mau kemana lagi sih, Egi? Udah jangan kemana-mana, Papa kan udah wanti-wanti. Koper siapa? Iya, koper Egi lah, Pak. Enggak. Jangan bawa baju yang biasa dipakai. Balikin. Egi ke Jakarta bawa badan aja. Loh, Pak, katanya suruh siap-siapin. Loh, siapin semua dokumen Egi. Ijazah, paspor. Ya itu udah semua, tapi masa pakaian nggak dibawa? Mau kemana kamu? Ke bengkel sebentar ngambil barang. Nggak usah keluar. Nggak bosan-bosan ya kamu. Bikin papa nyebukin masalah-masalah kamu. Pak, yaudah ini diberesin lagi, masukin lagi ke lemari ya. Pak. Ini ngapain sih? Udah besok aja. Keluar. Permisi.
Egi ini mama. Egi kenapa? Jadi sini ma, jadi sini ma. Udah Egi, udah. Egi tenang ya. Egi, ikutin Egi kesini ma. Enggak ada sayang, udah ya tenang ya sayang, udah ya. Udah tenang ya. Udah mama sama papa. Egi tenang ya. Egi, kok berani banget sih keluar-keluar gini? Ini kan belum ada seminggu. Yalah, yang lain juga udah pada keluar-keluar kali, lihat di IG. Siapa? Emang Egi udah keluar? Ya kalau Egi sih, nggak tahu ya. Belum lihat. Apa jangan-jangan dia udah keluar kota ya? Keluar kota gimana sih maksudnya? Lah kan dia enak anak polisi. Yang jelas rumahnya banyak lah. Lah yang kayak kita-kita gini mau kemana? Ya, kalau kata dia sih, asalkan kita nggak keluar-keluar sama gak nongkrong dulu semingguan, aman. Itu kan yang bilang gitu. Emang kamu nih gak kepikiran kalau Egi udah keluar kota? Kalau Mamang sering lihat nggak geng motor yang namanya Dom Rider? Wah, kalau saya sih nggak hafal nama-namanya, A. Tapi terakhir saya lihat yang kemarin dibilang meninggal kecelakaan itu sempat diikuti geng motor dari situ tuh. Dom Rider, A? Iya, markasnya bukan di sini. Kalau Dom Rider, di sana. Dekat SMP Nagra Ulas. SMP Nagra Ulas, persis depannya ada gang. Depan SMP Nagra Ulas, iya ada gang. Iya. Nah kan, dibuka. Gak tahan ya, udah kangen sama aku. Ada yang mau aku omongin ke kamu. Tapi aku bingung gimana cara ngomongnya ke kamu. Aku takut, Lin. Aku takut kita pisah. Karena bisa jadi aku jadi orang yang beda nanti. Nggak kayak Vina yang kamu kenal sekarang. Bisa jadi aku salah bilang kalau bully itu harus dilawan. Mungkin Lukman emang ada benernya. Mungkin ada bully yang emang gak akan bisa kita lawan. Kamu udah bilang ke Linda mau ajak pindah ke Garut? Udah, Teh. Linda udah mau sekarang. Udah gak ada alasan lagi yang bikin dia betah tinggal di sini. Tadi pagi juga. Linda.
Tomb Raiders. Nek, Nenek nyari apa? Kamu ingat ya kemarin waktu di kantor polisi? Ada plastik kecil isinya potongan rambut Vina. Iya, emang kenapa? Nenek lihat ada di sini. Nek, Vina itu belum sempat bawa itu ke sini. Aduh, makanya Nenek bingung nih mana yang benar ya. Mar, kok Nenek berasa ya kalau Vina mau kasih semacam petunjuk? Wah, ada yang cari di luar. Ya, Kang, tetangganya Linda. Linda, bicara sendiri aja, Kang. Bu, Mbak, mohon maaf, saya Deden. Saya ini nggak ada bermaksud negatif. Tapi Linda kerasukan arwahnya Vina. Kapan? Sekarang, kata tantenya, Vina nggak mau keluar sebelum ngobrol sama keluarga. Ayo, Di. Ayo. Cek saya dulu kunci motor dulu. Bapak Ibu, maaf kami tinggal ya. Ayo, sebentar ya. Ayo, Di. Ya. Linda sadar, Linda. Linda. Linda lihat sini, Linda. Lin? Lin, Mbak, Lin. Maaf, Mbak. Ini Vina. Vina. Ini Bapak, no? Bapak di sini, no? Bapak sama Mbak Marli, sama Nenek. Nenek mana, Nenek? Itu, Nenek. Kemarin waktu Madina udah ngomong sama Nenek kalau Nok sakit. Iya, Nok sakit ya sayang. Minum, Nok minum dulu. Enggak. Iya, udah. Nok nggak mau minum, Nok nggak haus ya. Vina dibunuh, Nek. Vina dibunuh. Bukannya kecelakaan, no? Coba ceritain, bilang ke Bapak sama Nenek. Ceritain ya. Vina tahu-tahu dipukul dari belakang. Pakai balok gede. Dipukul, tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Dipukul tangan Vina. Kepala Nok kenapa? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor. Vina nggak bisa lihat apa-apa, Nek. Vina pingsan.
Vina lagi diperkosa. Kasih lagi. Aduh. Diam lu. Mampus lu. Tuh. Mampus lu. Vina lagi diperkosa rame-rame. Kang Jaki tadinya mau nolongin, tapi dia juga kena. Kang Jaki disuruh lihat Vina diperkosa deh. Ini tuh dilindas motor. Ya udah no, sekarang no udah tenang, sekarang udah gak ada lagi yang bisa gangguin no. Enggak, mati, semua mati. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa, itu orangnya itu, dia itu hanya polisi, namanya Egi. Si Egi itu anaknya polisi. Dia itu suka sama Vina, terus Vinanya ngeludahin. Udah no, tenang no. Udah no, kasihan Linda ya. Linda kan juga temennya Vina, Nek. Iya, betul.
Lindanya? Waktu Vina mati, Linda nggak dateng. Jadi Vina masuk aja. Ya ampun, Nok. Cucu nenek nggak boleh begitu dong. Tuh, tangannya Linda dingin. Kakinya Linda dingin sekali. Udah ya, Nak. Udah, kasihan Lindanya udah haus. Nggak mau kasih minum buat Linda. Mau ya sayang? Minum, minum sayang. Ayo. Nih, ini yang Vina mau keluarganya tahu. Supaya dia bisa masuk ke alam tenangnya. Sebelum 7 hari setelah kepergiannya. Ada polisi. Halo? Halo, Mas Dani ya? Iya betul. Maafin siapa ya? Saya Marliana, kakaknya Vina. Bukannya kecelakaan, no? Selamat siang Ibu, silakan duduk. Pak, kenapa cucu saya dipanggil? Nggak ada masalah. Kami cuma... Gini, Pak. Marliana ini memang dia yang merekam suaranya Linda dan sekarang jadi viral, Pak. Tapi itu nggak melanggar hukum kan? Enggak Bu, enggak. Enggak kok, Nek. Makanya kita dengerin dulu penjelasannya Pak Indra. Silakan diminum dulu Bu. Iya, terima kasih. Ini rekan saya, Pak Danang Nur Hakim dari Dinas Kejaksaan. Selamat siang, Bu. Siang. Ini bukan panggilan resmi. Beliau secara pribadi meminta saya untuk bicara langsung dengan Marliana dan Dani. Nek, tadi malam Marli yang telepon Mas Dani. Marli juga yang minta untuk rekaman itu diupload di YouTube-nya. Nah, ternyata Mas Dani itu adiknya Pak Indra. Tadi Mbak Marliana bilang ke kami, dia tidak terima keterangan polisi bahwa penyebab kematian Vina adalah kecelakaan tunggal. Iya. Baik, saya menerima laporan dari kepolisian, Bu. Kalau Ibu melihat adanya bekas-bekas luka yang tidak wajar di kaki almarhumah Vina. Iya, Pak. Bukan hanya di kakinya aja, tapi di mana-mana, Pak. Tangannya semua. Oke, jadi begini Bu, sejak awal polisi juga sudah curiga kalau ini bukan kecelakaan. Tapi kami belum cukup punya banyak bukti ya. Sebenarnya polisi jago handle kasus, tapi ya emang hobi aja ngumpetin curiganya. Selama ini saya larang Dani untuk ikut mengusut kasus ini untuk dijadikan konsumsi publik demi keselamatannya sendiri. Karena para tersangkanya masih berkeliaran di luar. Nggak sampai 48 jam, kami sudah dapat nama-namanya kok. Tapi ya seperti itu kan, bukti untuk pihak kejaksaan belum cukup untuk mengeluarkan surat penangkapan ke polisi. Terus apa hubungannya sama audio rekaman Linda? Itu kan gaib, nggak saintifik.
harusnya nggak pengaruh dong buat polisi, apalagi kejaksaan. Karena hampir semua yang Linda bilang di rekaman itu sama dengan temuan polisi selama ini. Jadi suaranya Vina yang lewat Linda itu benar, Pak. Pelakunya itu anak polisi. Hah? Anak siapapun itu sama saja, Bu. Sama-sama pihak yang nggak mau kasus ini terungkap. Begini, Bu. Saya pastikan bahwa saya bukan sekedar menjaga nama baik pihak kepolisian, tapi kami banyak menahan informasi. Kalau hasil investigasi kami dibuka ke publik sekarang, semua tersangka yang kami pantau selama ini bisa tiba-tiba hilang. Jadi, mohon pengertiannya, kami meminta persetujuan pihak keluarga. Persetujuan apa? Jasad Vina dibongkar sementara dari makamnya untuk diotopsi. Kalau sudah ketahuan penyebabnya, terus gimana? Hah? Pengaruhnya buat Vina itu apa? Nek, Abah itu tidak tega sama Vina. Dia itu sudah tenang di sana. Dari mana Abah tahu Vina udah tenang? Dari mana, Pak? Baru kemarin kita dengar langsung dari Vina lewat Linda. Ya kan? Ya kan, Di? Marli setuju sama nenek, Bah. Marli setuju bukan karena dendam atau gimana. Tapi Abah juga ngerasain kan. Geng motor itu makin meresahkan. Kalau mereka bebas, nanti juga orang lain bakal digituin. Mereka harus dipenjara, Bah. Bah, berkali-kali Vina nyebut nama Egy. Egy terus-terusan Egy, Bah. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Nenek mana? Ada di dalam, Ibu. Mari masuk, Bu. Biasanya. Dek, Ini, silakan. Mbak udah hapus rekamannya dari HP Mbak. Mas Dani juga. Maafin Mbak ya, Lin. Gak apa-apa, Mbak. Linda juga punya salah sama Vina. Linda anggap ini sebagai bayarannya. Iya, Nok. Kenapa behelnya, sayang? Vina gak bisa mati tenang. Behelnya mana? Behel di mana? Otopsi. Behelnya pasti memang di jasad ya. Ya, ya. Halo, Assalamualaikum. Kenapa Mbak Mariana? Pak Indra, Pak maaf, saya mau minta tolong. Boleh nggak Pak? Behel sama rambut tempel adik saya dicopot aja. Behel? Dan tempelan rambut? Nok, dengerin saya, Nok. Behel sama rambut tempelnya udah diambil. Iya, Nok. Nok, sekarang tenang ya. Tenang, Nok. Ini yang Bapak minta. Terima kasih. Mari Pak. Terima kasih dokter. Permisi. Ya. Halo. Semuanya. Sekarang. Pemirsa, menyusul peristiwa pilu pemerkosaan dan pembunuhan secara keji yang terjadi pada seorang pelajar putri, Vina Dewi Arsita dan rekannya Ridwan Muzaki beberapa waktu lalu, Polres Cirebon berhasil menangkap para pelaku yang kini berada dalam proses penyidikan oleh pihak yang berwenang. Para pelaku yang ditangkap adalah Jaya, Hadi Saputra, Rivaldi Wardana, Supriyanto, Eko Ramdhani, Eka Sandi, Sudirman, dan Saka. Para pelaku tersebut adalah 8 dari 11 orang tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina.
AKBP Indra Yudhistira memastikan kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi dengan memantau ketat kegiatan berbagai kelompok geng motor yang mengkhawatirkan warga Cirebon. Pihak kepolisian tidak berhenti mencari orang pelaku yang saat ini. Tapi entah kenapa aku selalu yakin kalau bully itu pasti akan kena bully juga sama yang lebih kuat dari mereka. Sementara ini kita nikmatin aja apa yang kita punya. Cuma ya itu, apapun yang kita punya bisa hilang kapan aja. Kita nggak tahu. Kalau kita emang benar-benar pisah nanti, aku udah cukup bersyukur pernah jadi sahabat kamu. Sempet jadi bagian dari hidup kamu. Maaf ya, Lin. Aku lagi belajar pasrah. Biar gak terlalu berat kalau harus lepas apa yang kita punya.